Hadirin as'adakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis mulia ini senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan kita dari Jumat ke Jumat sebagai momentum untuk peningkatan kualitas ketakwaan kita, hingga suatu saat ketika malaikat maut mendatangi kita, mengetuk rumah kita mungkin, kemudian menyampaikan kabar bahwa sudah waktunya kita menghadap Allah. Saat itu kita berharap, ya Allah, akhirkan kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah. Siang ini khatib mengingatkan diri khatib pribadi, begitu juga hadirin semuanya, untuk memanfaatkan apa yang khatib sebut yuk self talk bi dzikrillah. Yuk, ini adalah sebuah ajakan sebagaimana kewajiban kita semua untuk senantiasa mengajak diri kita dan saudara-saudara kita untuk senantiasa mendekati Allah, untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Sedangkan self talk, hadirin, kalau kita melihat dalam sebuah buku misalnya 40 Techniques Counselor Should Know terkait dengan bagaimana membimbing, mengarahkan seseorang dalam dunia psikologi, maka dikenal istilah namanya self-talk. Dari bahasa Inggris yang artinya berbicara sendiri. Yang dimaksud, sebagaimana dalam buku tersebut oleh Bradley, mengatakan bahwa self-talk yang dimaksud adalah pep talk, yaitu berbicara yang menyemangati diri. Karena self-talk ini digunakan oleh para ilmuwan untuk sebagai terapi jiwa seseorang, terapi diri, sehingga bisa lekas bangkit dari keterpurukan dan lain sebagainya. Hadirin asadakumullah. Kenapa ini penting? Kita hadirin patut bersyukur. Allah amanahkan kita Al-Quranul Karim. Kita lebih juga bersyukur karena Allah kirimkan, Allah hadapkan di pelupuk mata kita, meskipun jasadnya sudah tidak ada, sosok tauladan hasanah kita, uswatun hasanah kita. Di antara dua nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai uswah hasanah, salah satunya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita bersyukur kita punya Rasulullah Muhammad. Kita juga bersyukur kita punya Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena luar biasa. Sejarah mencatat peradaban luar biasa itu muncul karena orang Islam kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti jalan Al-Quran, mengikuti kebiasaan Rasulullah. Self-talk misalnya, self-talk ini sering dipakai oleh orang-orang Barat, kemudian diteliti dalam satu hari, 1 kali 24 jam, rata-rata manusia melakukan dialog dalam dirinya atau yang kita sebut dengan self-talk 50.000 kali tiap orang. Masya Allah, banyak sekali, 50.000 kali. Maka kemudian disarankan oleh para konselor harus pep talk yang ada. 50.000 kali itu kalau negatif, maka terjadinya adalah negatif dalam kehidupan kita. Tapi kalau pep talk, yaitu kata-kata yang menyemangati diri, maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan dan penyelesaian berbagai macam penyakit kejiwaan. Hadirin asadakumullah. Lalu bagaimana sebenarnya di dalam Islam? Apakah itu ada? Masya Allah hadirin. Sekali lagi kita patut bersyukur. Jauh sebelum istilah itu ada. Bahkan asas dari Allah turunkan Al-Quran, bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang tadi khatib sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Masya Allah, bahwa sungguhnya penciptaan langit dan bumi, begitu juga pergeseran
siang dan malam, itu adalah tanda bagi ulil albab. Ulil albab itu diartikan sebagai orang yang logik, orang yang berakal, orang yang waras, orang yang sehat. Jadi ulul albab. Siapa mereka itu hadirin? Coba ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang mengingat Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara zikirnya? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian muncul kalimat berikutnya yang terjadi oleh orang-orang ulul albab ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan di alam semesta ini sia-sia. Bagi orang beriman tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Makhluknya seburuk apapun yang ciptaan Allah, tidak ada yang sia-sia. Kondisi sesakit apapun yang kita alami, tidak ada yang sia-sia. Kondisi mungkin orang anggap ini sebuah bencana, ini sebuah hal yang sangat menyedihkan. Bagi orang beriman, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. Hadirin, ini ternyata Masya Allah, abad ke-7 Rasulullah wafat tahun 631. Rasulullah wafat antara 631-632. Kemudian saat itu pun Al-Quran sudah lengkap 30 juz. Dan saat itu pun kita diajari bahwa kita itu harus betul-betul mengingat ciptaan Allah, memikirkan ciptaan Allah. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Coba, orang berpikir itu kan tidak selalu harus berbicara. Orang berpikir itu pasti tidak dilihat orang kecuali dia menyampaikannya. Identik dengan zikrullah, mengingat Allah. Jadi ternyata yang dilakukan orang Islam jauh melebihi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan psikolog sekarang. Kalau orang-orang, para psikolog mengajarkan untuk pep talk, untuk positif self talk di dalam dirinya agar bangkit dari keterpurukan, agar kemudian terjadi kebaikan-kebaikan dalam hidupnya karena yang dikatakan selalu hal yang positif. Tapi dalam Islam more than that, lebih dari itu. Ahsan min dzalik, lebih baik daripada itu. Apa itu? Mengaitkan semuanya kepada Allah, sang pencipta alam semesta ini. Kenapa hadirin? Karena Allah perkuat dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 27 sampai ayat 29, di situ disebutkan siapa mereka yang akan dapatkan kemuliaan, yang akan diberi petunjuk oleh Allah, yang mampu melakukan zikrullah di dalam hatinya. Self talk kata orang barat adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan yang menenangkan hatinya bizikrillah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan self talk yang ada di dalam dirinya itu. Kemudian Allah sampaikan di akhir ayat itu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Mungkin dokter memberikan obat penenang pada orang-orang yang resah. Tapi ingatlah, ketika obat itu hilang pengaruhnya, keresahan itu akan datang kembali. Tapi Allah sampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita ini menggunakan Al-Quran ini sebagai terapi dalam kehidupan kita, Masya Allah, ketenangan akan Allah berikan dalam kondisi apapun kehidupan kita. Karena itu janji Allah. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan beliau itu takjub dengan kondisi orang beriman. Ketika diuji bersabar, ketika diberi nikmat bersyukur. Masya Allah. Hadirin,
Asadakumullah.